أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أجل الآبدين ودهر الدائرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين ورضي الله عنه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين آمين يا رب العالمين. قال الشيخ السيد أحمد مرزوقي في متنه متن عقيدة العوامي: إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه وبقية عليهم الصلاة والسلام وآلهم ما دامت الأيام. Baik, alhamdulillah, marilah tidak jenuh-jenuhnya kita mengucapkan alhamdulillah. Semoga dalam berkat ucapan alhamdulillah yang kita ucapkan ada tafaulan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon kepada Allah dalam berkah mengucapkan seringnya alhamdulillah. Niscaya atau mudah-mudahan Allah wafatkan kita pun dalam keadaan mengucapkan alhamdulillah. Artinya ketika kita akan meninggal, yang Allah Ta'ala perlihatkan itu adalah kenikmatan surga yang kekal, bertemu dengan seorang kekasih yang sering diingat-ingat setiap hari, setiap saat, setiap waktu, meskipun merasa diri, mengaku diri tentu banyaknya kekurangan dan kealpaan terhadap kekasih tersebut. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama tafaul kita, harapan kita, besar keinginan kita dengan berkat seringnya bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kelak kita di negeri akhirat akan dipertemukan dengan baginda Nabi, dan baginda Nabi menyapa kita, dan kita pun terkejut, kenapa pian kenal lawan ulun? Karena engkau sering bersalawat kepadaku, sering mengulang kata-kata salawat serta salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tadi kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan mujakarah kita terkait tentang perkara tauhid, tentang perkara i'tiqad, tentang keyakinan yang apa yang patut kita sebagai seorang muslim untuk meyakininya, untuk mengiktikadkannya, untuk menjalankannya, mempraktekkan keimanan tersebut sehingga nampak zahir pada tingkah laku kita sehari-hari. Kemarin kita sudah sampai kepada kisah Nabi Isa alaihi salam, dan insya Allah hari ini kita akan membaca sedikit tentang riwayat kekasih Allah yang sangat luar biasa, kekasih Allah yang mendapat gelar Habibullah, kekasih Allah baik di dunia maupun di akhirat, Sayyidul Awwalin wa Sayyidul Akhirin, penghulu daripada para anbiya dan penutup daripada para anbiya, yang ke-25 di antara nabi-nabi dan rasul-rasul yang wajib kita ketahui. Urutan ke-25 yang paling terakhir tapi yang paling luar biasa fadilatnya, paling diunggulkan dibandingkan nabi-nabi yang lain. Dan
Nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain itu adalah mazhar daripada syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan baginda Nabi sebagai penutup menyempurnakan apa yang seharusnya sempurna di tangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khatimul Anbiya, penutup daripada para nabi-nabi. Jadi setelah Nabi Muhammad perlu kita yakini kada ada lagi yang diberi gelar oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi. Jadi jangan sampai ada lagi, bahkan di Indonesia muncul nabi ada aja pengikutnya, maka sudah muttafaq, sudah ittifaq ulama penutup para nabi itu Nabi Muhammad. Jangan ada lagi sampai misalnya di desa-desa, di kampung-kampung ada mendapat mimpi diangkat menjadi nabi atau mempunyai sesuatu yang di luar kebiasaan. Kalau bahasa orang wali karomat, kalau bahasa orang nabi atau rasul mukjizat, kalau bahasa orang soleh itu ma'unah, kalau bahasa orang fajir, orang maksiat atau pengikut-pengikut syaitan itu namanya istidraj. Tergantung siapa nang menggawinya atau siapa nang melakukannya. Kalau yang melakukannya nabi mukjizat namanya, kalau yang melakukannya wali karomat namanya, kalau yang melakukannya adalah orang soleh itu ma'unah namanya. Kalau nang melakukan itu orang nang katuju maksiat itu istidraj. Jadi zohirnya itu, peristiwanya itu sama seberataan khawarikul adah. Seberataan itu di luar logika, cuma dilihati orangnya siapa. Nah, ketika melihati orangnya, oh ini cocoknya ma'unah nah, oh ini cocoknya karomah nah, oh ini cocoknya istidraj. Jadi tidak ada lagi nabi titik kada bakoma setelah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal mursalina wa sayyidul awwalina wal akhirin, dan penghulu nabi-nabi sejak zaman dahulu sudah Allah Ta'ala takdirkan. Pemimpin para nabi-nabi itu sudah dalam lauhil mahfuz. Baginda Nabi Muhammad itu adalah pemimpin para nabi-nabi. Lalu zohir ke dunia, sayyidul akhirin, pemimpin para nabi-nabi meskipun diutusnya yang terakhir. Diutusnya yang terakhir. Arsalahullahu kafatan linnas wa rahmatan lil alamin. Allah Ta'ala itu mengutus baginda Nabi itu kepada seluruh umat manusia plus bangsa jin. Artinya Sayyidul Kaunain wathaqalain, penghulu, pemimpin negeri dunia dan akhirat, dan pemimpin bangsa manusia dan bangsa jin. Artinya dakwah baginda Nabi ini kada tertentu gasan kita aja, bahkan bangsa jin pun tunduk kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya hal ini ulama bukan tanpa referensi, bukan tanpa dalil mengatakan seperti ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Surah Saba ayat 28. Dan tidaklah Allah Ta'ala mengutus engkau wahai kekasih Allah, melainkan kafah, keseluruhan
umat manusia kada terkecuali. Lalu di mana bintangan bangsa jinnya mana? Lalu ada lagi firman Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Suratul Anbiya ayat 107. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai kekasih Allah, wahai Nabiullah, illa melainkan rahmatan lil alamin, menjadi rahmat kasih sayang lil alamin, alam semesta beserta isinya, dan wabil khusus bangsa jin dan manusia. Jadi dalam tafsir Jalalain menjelaskan maksud daripada alamin yang rancak kita baca dalam suratul Fatihah nih, alhamdulillahi rabbil alamin. Artinya apa? Al-insi wal jinni, baik dari bangsa jin atau bangsa manusia atau bangsa jin, hatta sampai sehingga yang mendapat rahmat itu bukan hanya orang baik saja. Ini luar biasanya rahmat Allah Ta'ala menurunkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nilah misalnya rahmat itu turun kepada orang yang baik, itu wajar. Kita misalnya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, itu wajar, nyaman dibalas nyaman. Akan tetapi ini rahmat yang Allah Ta'ala berikan kepada umat manusia yang berupa seorang manusia pilihan Allah yang bernama Nabiullah Muhammad, itu ainuhu, jat sidin itu sendiri adalah rahmat bagi kita seberataan. Rahmat bagi kita berataan. Kenapa? Dalam tafsir Jalalain menjelaskan barran wa fajiran, mukminan wa kafiran, baik orang itu orang nang maasi lawan perintah Allah, termasuk juga orang nang macal lawan perintah Allah, dapat rahmat juga. Baik orang itu beriman kepada Allah ataupun nang kada beriman, non muslim, dapat rahmat juga dengan sebab baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dijelaskan di Hasyiatus Sawi, kenapa jadi kita ini banyak benar bisi kelebihan. Di antara kelebihan kita ini, kalau melihat-lihat gawian-gawian yang rancak kita lihat, baik itu di medsos, Facebook, YouTube, macam-macam kelakuan umat manusia, yang mana kelakuan-kelakuan tersebut isinya itu adalah mengerjakan larangan-larangan Allah dan melanggar perintah-perintah Allah, kebalikan daripada takwa. Kalau takwa menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Tapi kalau yang kita lihat itu kebalikannya, menjalankan larangan Allah dan meninggalkan perintah Allah. Di sini kalau kita merujuk kepada umat-umat bahari, itu situs ini turun bala, turun adab. Tapi di sini dalam Hasyiatus Sawi dijelaskan, beliau menjelaskan bahwasanya, atau musannif menjelaskan, dengan sebab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adada, atau istilahnya tuh ditahan-tahan Allah bala tenggelam ke bumi, model kayak Qarun ditenggelamkan ke dalam bumi. Kadada kisah Bani Israel nang diubah menjadi monyet gara-gara menentang perintah Allah, jangan memancing ikan atau berburu ikan di hari Sabtu.
Pas benar di hari Sabtu tuh ujiannya iwak-iwak banyak, ternyata dilanggarnya, maka diubah Allah menjadi binatang. Dan adabul istisal, adab yang diturunkan karena Allah Ta'ala murka, Allah Ta'ala sarik, turun adab situ sini terus menerus. Jadi maksud rahmat di sini adalah rahmatun fid dunya wal akhirah, rahmat di dunia dan di akhirat bagi kaum muslimin, bagi kita yang beriman ini. Nah, di dunia dapat rahmat, di akhirat dapat rahmat. Manajer, aku bilang, atau misalnya ada yang protes, dapat musibah terus sejar. Allah Ta'ala mengolahkan musibah itu, di balik musibah tersebut kawa kita berhusnudon, mudah-mudahan di balik musibah ini menggugurkan dosa. Nah itu kan rahmat jua. Beribadah koler sudah, lalu dijadikan Allah Ta'ala sakit gigi. Nah mudah-mudahan dengan sebab sakit gigi ini ibadahnya ibadah bersabar, atau tasepak batu berdarah batis. Mudah-mudahan dengan sebab tasepak batu batis berdarah, ya Allah pian memadahkan segala sesuatu yang menimpa kaum muslimin itu ada ganjaran pahalanya. Artinya apabila sabar. Jadi kita ini berharapai lagi, ya Allah musibah-musibah nang pasti datang ketika hidup di dunia ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala sabarkan. Itu aja lagi harapan. Kenapa? Karena kita sudah tahu, karena kita ini diberi pilihan, kawakah kadakah, kadang-kadang kawa, kadang-kadang kada, kadang-kadang sabar, kadang-kadang menyenyarik. Nah lalu berharapai kepada Allah, ya Allah ulun ni kada tahu na takdir ulun di lauhil mahfuz, ulun ni panyarikankah ujungnya atau penyebarkah ujungnya. Nah karena ulun kada tahu, ulun ini berdoa, maka ulun berdoa ini karena mengamalkan firman Allah Ta'ala, firman pian jua, yaitu ud'uni astajib lakum, berdoa mudahan kabul. Itulah di antara amalan orang-orang soleh, kada meninggalkan doa. Jadi rahmatun fid dunya wa rahmatun fil ukhra, untuk kaum muslimin nang beriman. Adapun untuk fajiron, orang nang durhaka kepada Allah ataupun orang nang kada beriman kepada Allah dan Rasulnya, itu rahmatun fid dunya faqat. Artinya kasih sayang Allah Ta'ala itu ada aja ketika hidup di dunia. Kenapa? Kita lihati telah sama aja kita hidup nih, baik yang muslim atau non muslim, kena senyum, kena tertawaan, kena senangnya aku, gembiranya beloncat-loncat. Kenapa? Mendapatkan kabar gembira, dapat anak atau mempunyai keturunan, atau dapat ditakdirkan Allah jadi orang sugih. Artinya nikmat nih, rahmat daripada Allah Ta'ala Allah turunkan kada batentu, baik itu muslim atau non muslim. Itu maksud daripada rahmatan lil alamin. Dan begitu pula Nabi itu diutus kepada seluruh umat manusia, lalu dibagi, ada ummatul ijabah, ada ummatul dakwah, ada umat yang menerima dakwah Nabi, ada umat yang masih dalam proses menerima dakwah Nabi. Lalu di sini ada kisah, ada riwayat yang menjelaskan Asy-Syaikh Mutawalli Sya'rawi pernah bertanya kepada teroris, wahai teroris, kenapa ikam ini, niat ikam apa? Hendak membom non muslim itu apa? Hendak membom non muslim. Oh ternyata tujuannya supaya menghilangkan yang namanya
orang-orang yang kada beriman kepada Allah. Artinya yang kada beriman kepada Allah itu diperangi. Nah, pas diperangi, dibomi, akhirnya meninggal, berkurang yang non muslim. Lalu kalau niatmu seperti itu, apa bedanya kamu dengan syaitan atau iblis? Kenapa? Karena iblis dan syaitan itu tujuan ketika hidup di dunia, kayak caranya supaya manusia ini banyak nang masuk neraka, banyak nang kada beriman lawan Allah Ta'ala. Lalu apa bedanya ikam lawan iblis, lawan syaitan? Niatan hendak mengurangi yang kada beriman. Ketika yang kada beriman itu dibom, maka hilanglah harapan nang kada beriman menjadi beriman. Otomatis ya iblis, banyak nang kada beriman masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena meninggal tanpa membawa iman. Apa bedanya ikam lawan iblis? Ujar Syekh Mutawalli Sya'rawi, seharusnya di situ ada ummatud dakwah, didakwahi sakira hakun beriman. Ketika seberataan beriman, maka kita masuk surga berataan. Kalau masuk surga berataan, najar iblis marangutmu kenapa kada tercapai tujuan utamaku untuk dipanjangkan umur sampai hari kiamat, untuk menggoda umat manusia sakira banyak nang umpat aku di neraka. Kemana kita? Hendak mengumpati menyenangkan iblis kah? Hendak menyenangkan Rasulullah kah? Sedangkan Rasulullah sendiri berdakwah itu kepada seluruh umat manusia. Bagaimana caranya supaya umat manusia itu amun kawa masuk surga berataan, tak kumpulan kita rami di akhirat saling kenal mengenal. Oh haji anu di surga mana pian? Ulun di surga ini. Pian pang di surga mana? Oh raminya kena beelang lah ke surga ulun, atau beelang kena ke istana ulun. Nah rami di surga itu nang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah diantara maksud rahmatan lil alamin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Mathali wa mathalul anbiya'i min qabli." Perumpamaan aku ini apabila dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain sebelumku, kamathali rajulin bana bunyanan, seperti seorang laki-laki yang membangun sebuah rumah. Fa ahsanahu wa ajmalahu, inya bangun dengan bagus, dengan dekorasi yang sempurna, dihiasi dengan macam-macam alat, macam-macam dekor dan segala peralatan rumah tangga. Illa maudhi'a labinatin min zawiyatin min zawayahu, melainkan ada suatu tempat yang mana tempat tersebut labinatin, bata, artinya ada satu bangunan di situ ada belum sempurna. Bahasa kitanya tuh ada belum selesai 100%. Di sudut daripada sudut-sudut bangunan itu, daripada sudut-sudut rumah-rumah itu. Faja'alan nasu yatufuna bihi, lalu umat manusia melihat, yatufuna, mengelilingi bangunan itu. Bahasa kitanya telah syariat risalah kenabian itu sudah disampaikan sejak Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa, bagus kelihatannya, tapi ada kurang satu bata. Istilah baginda Nabi labinatin pas dicari di kamus bata. Anggaplah ada suatu tempat, di tempat tersebut ada yang belum dituntungakan.
Wa ya'jabuna lahu, kagum, masya Allah, luar biasanya lah syariat Nabi Adam, luar biasanya lah syariat Nabi Ibrahim, luar biasanya lah syariat Nabi Musa alaihimussalam. Wa yaqulun, dan mereka berkata, halla wudi'at hadhil labinah, jakanya nilah alangkah baiknya ada di situ balobang di situ. Kurang lagi, ada yang kurang. Kalau melihat pemandangan itu, satu aja nang ada pina cedera, asa hambar hati, asa ada rasa yang kurang. Nah, ada rasa yang kurang. Halla wudi'at hadhil labinah, jakanya pang disempurnakan bangunan ini, andak lagi satu bata. Fa anal labinatu, maka akulah, ujar baginda Nabi, labinah tersebut. Artinya akulah yang menyempurnakan bangunan yang indah dan megah itu, akulah orangnya, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disitulah maksudnya wa ana khatimun nabiyyin, akulah penutup para nabi-nabi, akulah yang menyempurnakan keindahan bangunan rumah tersebut. Dengan adanya aku, maka plong berataan umat manusia. Masya Allah, sudah tamam, lengkap, luar biasa. Muttafaqun alaih, itu diriwayatkan sepakat oleh para periwayat hadis. Wal lafdhu lil Muslim, sedangkan lapas yang dipakai itu lapas yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa haula'ir rasul wa haula'ir rusulu salawatullahi alaihi wasallam wa ala alihim qad jaa dzikruhum fil Qur'anil Karim 18 rasulan madhkuruna fi suratil An'am wa 7 akharuna fi iddati ayatin. Jadi mereka para nabi-nabi itu semoga salawat serta salam selalu tercurah kepada mereka dan para keluarga-keluarga mereka. Sungguh telah datang kisah mereka dalam Al-Quranul Karim. Ada 18 rasul itu disebutkan di suratul An'am, dan 7 sisa lainnya itu dalam beberapa ayat yang lain. Jadi 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui itu memang berdasarkan dalil nakli, artinya berdasarkan Al-Quran. Jadi kita kada meremehkan ulama-ulama tauhid. Mereka tahu kemana mereka merujuk, kemana mereka mengambil referensi, sehingga kita tidak mudah untuk menganggap apabila ada suatu ulama yang terkadang mungkin berbeda, tapi ternyata setelah dicari, diteliti, ada referensi mereka, tapi itu berdasarkan riwayat yang lain. Kada kita mudah suudzon, artinya kada mudah suudzon. Ini ulama tauhid berbeda pendapat, ada Asy'ariyah, ada Maturidiyah. Nah, kita lihati ternyata masing-masing ada dalilnya. Nah, kita lihati apakah dalilnya, oh ternyata ini nang lebih rajih, nang lebih kuat, dan ini nang lebih dipakai. Lalu nang kada banyak dipakai pang lihati dalilnya, oh Quran juga. Berarti kita kada merendahkan pendapat ulama nang lain. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman. Jadi dalam referensi yang lain menjelaskan bahwasanya daripada 25 nabi dan rasul itu adalah yang muttafaq, sepakat ulama mengatakan bahwasanya itu merupakan dari kalangan nabi dan rasul yang 25 orang itu. Lalu ada beda pendapat ulama, ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan orang soleh. Itu ada 3 orang. Yang pertama Dzulqarnain, ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan orang soleh. Yang kedua Luqmanul Hakim, ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan orang soleh. Yang terakhir yaitu Uzair, ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan orang soleh. Tapi yang muttafaq, yang 25 yang sudah kita mujakarahkan bersama.
Lalu muncul pertanyaan, apa fungsinya diturunkan Rasul? Faidahnya apa? Jakanya pang Allah Ta'ala nih seandainya kada menurunkan Rasul, bukankah akal atau logika itu sudah bisa mengatakan bahwasanya tentu ada zat yang maha pencipta berdasarkan dalil akli? Oh, lalu ternyata ada ulama menyimpulkan atau menerangkan di antara faidah diturunkan Rasul itu adalah ta'kidu ma dalla alaihil aqlu bil istidlal. Itu untuk memperkokoh keimanan akal. Jadi akal itu tambah yakin, tambah kuat, tambah merasa bahwa itulah yang hak dengan dalil yang disampaikan siapa? Oleh para rasul melalui wahyu-wahyu yang diturunkan kepada mereka. Jadi tambah kuat keyakinan kita. Kenapa ada Rasul yang diturunkan memadahkan bujur ada zat maha pencipta, dan zat pencipta itu adalah Rabbul Izzah, Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, untuk membimbing akal terhadap sesuatu yang di luar nalar. Kan yang namanya logika, yang namanya akal ini ada batasnya. Ada sesuatu yang kita imani, perkara-perkara yang gaib. Tahukah Lauhil Mahfuz kayak apa bendanya? Mana zatnya, mana jisimnya? Tahukah malaikat, mana orangnya malaikat itu kayak apa bentuknya? Gepengkah, bulatkah, atau panjangkah, atau lebarkah? Itu perkara gaib, perkara yang sam'iyat yang Allah Ta'ala beritahukan kepada kita melalui para rasul. Nah, itu yang membuat akal kita kada mampu menalar yang seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, memperkuat apa yang dipahami oleh akal berdasarkan sangkaan kuat, dugaan kuat kita ini. Nah, dugaan kuat kita ini lalu dibenarkan oleh Rasul dengan dalil yang mereka jelaskan, Al-Quran dan hadis, maka dugaan kuat kita itu menjadi adalah dugaan yang hak, bukan dugaan yang muhti, yang salah. Wa qad ikhtalafa fi adadil anbiya'i wal mursalin, dan para ulama itu berbeda pendapat terkait jumlah total keseluruhan nabi-nabi dan rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan pendapat yang masyhur bahwasanya adadul anbiya itu adalah 124.000. Itu jumlah nabi. 124.000 jumlah nabi. Sedangkan jumlah rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala ke bumi, ke dunia, itu adalah 313. Ini yang riwayat yang masyhur. Lalu ada pendapat Imam Baijuri. Imam Baijuri ini multi talenta itu artinya multidisipliner, orang yang Allah Ta'ala anugerahkan punya berbagai macam keahlian. Sidin mengarang kitab Hasyiatu atau Tahqiqul Maqam ala Syarhi Kifayatil Awam. Lalu Sidin hasyiyahkan. Sidin mengarang hasyiyah mantik. Sidin mengarang hasyiyah daripada ilmu fikih. Jadi fikih, mantik, macam-macam kemampuan keilmuan bidang yang Sidin kuasai. Sidin mengatakan apa pendapat beliau? Wasahihu fil anbiya'i wal mursalin al-imsaku an hasrihim fi adadin.
Jadi kalau ada pian mendengar ada jumlah nabi itu selain 124.000, jumlah rasul selain 313. Memang ada riwayat yang lain yang mengatakan ada 314, ada 315. Ada juga yang mengatakan 8.000. Ada yang mengatakan 8.000. 4.000 itu dari kalangan Bani Israel, 4.000 itu selain daripada kalangan Bani Israel. Jadi yang kaul yang bagus untuk kita ikuti adalah tawakuf. Artinya kada menentuakan. Kenapa gerang amun menentuakan? Kalau ujar sidin nih, barangkali kalau kita menentukan jumlah nabi itu sekian, kalau nang kita jumlahkan itu kada pas seperti nang hanya Allah Ta'ala ketahui. Misalnya kita memastikan 124.000, ternyata yang hak di sisi Allah itu hanya 120.000 aja misalnya. Berarti kita memadahkan nang 4.000 nang seharusnya bukan nabi, kita padahkan nabi. Sedangkan nang tahu yang hak itu sebenar-benarnya jumlah nabi dan rasul itu Allah Ta'ala. Au ila nafi dzalika amman huwa kadzalika fil waqi'. Faktanya, realitanya sesuai ilmu Allah, atau kita memadahkan 124.000, ternyata sesuai ilmu Allah Ta'ala labihan pada itu, berarti kita madahkan yang sisanya itu lain nabi. Jadi apa? Al-imsak itu pendapat yang disampaikan oleh Syekh Al-Baijuri. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Masyaallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mohon maaf, minta halal minta ridha. Semoga apa yang kita mujakarahkan, apa yang kita bahas pada hari ini ada berkahnya, dan Allah Ta'ala mudahkan kita, dianugerahkan kepada kita hati yang ikhlas, istiqamah dan husnul khatimah. Wa ila وبه سلفنا صالح إلى حضرة النبي وآل النبي وببركة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم ارزقنا رزقا جديدا وعمرا طويلا ومالا كثيرا وخيرا قريبا وشرا بعيدا وولدا صالحا وعملا مقبولا وتجارة لن تبور برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.